Senang bertemu hari ini dengan saudara-saudara dan lebih senang bertemu dengan Tuhan lagi. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Fokuskan hatimu untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Apa yang disampaikan Tuhan dengan judul mendengar suara Roh Kudus, garing mendengar suara Tuhan. Ya. Mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang kita sembah itu bisa berbicara? Pertanyaan yang mendasar ini dan jawaban kita akan menentukan alur hidup kita ke depan. Jawaban pertanyaan ini akan menentukan kerohanian saya, bagaimana saya dengan Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan itu tidak bisa berbicara atau Roh Kudus tidak bisa berbicara, lah kita menyembah Allah yang bisu dong, ya kan? Kalau jawaban saudara-saudara, yes Tuhan itu sama dengan Roh Kudus ya yang ada di dunia ini bisa berbicara, kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan itu bisa berbicara dengan segala cara. Persoalannya bagaimana dia berbicara dan bagaimana kita merespon suaranya. Mari kita baca firman Tuhan Ibrani 3 ayat 7 dan 8, tolong dibuka di layar. Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 8. Kita baca bersama-sama dengan hitungan, setelah hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, kita ulangi. Ayat 7 saja ya. 1, 2, 3. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Iya. Jelaskan. Jikalau Roh Kudus berbicara, jangan keraskan hatimu. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa berbicara. Jelas, ya. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang bisa berbicara. Burung aja bisa berbicara, ya. Jadi kalau ada perdebatan, imani, terima, ya Roh Kudus itu bisa berbicara. Tuhan bisa berbicara. Kapan saja dengan cara bagaimana Tuhan bisa berbicara. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan berbicara? Ya, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Firman ini real ya, ini bukan berteori. Firman Tuhan real memberkati kita hari ini. Bagaimana cara Tuhan berbicara? Secara umum Tuhan berbicara melalui Alkitab, firman Tuhan yang ada di handphone kita, yang ada di Bible kita, ya, yang ada di tangan kita. Itu secara umum Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Itu makanya kalau orang tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, ya secara umum dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Iya kan? Berbahagialah yang konsisten tetap membaca Alkitab setiap hari, apapun bentuknya. Sebab itu suara Tuhan. Tuhan sedang bersuara. Dalam pelajaran secara teologi disebutkan Alkitab itu ineransi namanya. Ya, ineransi itu artinya semua yang dituliskan Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, benar adanya dan tidak mengandung kesalahan apapun di dalamnya. Sebagai orang-orang pengikut Tuhan Yesus, ya, ini dasar pertama. Bahwa semua yang ditulis dalam Alkitab
Ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, benar adanya. Itu firman Allah. Nah, selain firman Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Kejadian hidup kita, ya. Kejadian-kejadian yang kita alami. Apa yang kita alami dalam hidup? Kalau misalnya anak-anak Tuhan mengalami suatu kejadian, apapun itu, katakanlah dalam keadaan sesuatu yang susah. Atau katakan pun dalam keadaan sesuatu yang diberkati. Tuhan bisa berbicara dengan kesusahan, Tuhan bisa berbicara dengan kebahagiaan, dengan keberkatan. Banyak cara Tuhan berbicara. Ya, kita harus bertanya, Tuhan, the next bagaimana? Selanjutnya bagaimana? Katakan kalau kita mengalami kesusahan, kita boleh bertanya dengan Tuhan dong. Kenapa? Lalu kita merenungkan diri kita, kenapa ini terjadi? Sebab Tuhan bisa berbicara dengan keadaan apapun yang kita alami. Ya. Bisa Tuhan berbicara melalui kemiskinan, bisa Tuhan berbicara melalui kekayaan, bisa Tuhan berbicara dengan kejadian apapun yang kita alami. Lalu sikap kita bagaimana dalam menghadapi sewaktu Tuhan berbicara kepada kita? Sikap kita adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan suaranya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, itu sikap yang benar. Sebab kalau tidak demikian, kita akan melakukan suara hati kita semata-mata, ya. Kita akan melakukan nasihat-nasihat yang tidak berkenan, yang bukan berasal dari Tuhan. Itu adalah jalan buntu. Kita tidak mau jalan buntu, tapi jalan yang lurus di hadapan Tuhan, yang selalu berjalan dan berjalan. Haleluya. Bagaimana Tuhan berbicara lagi? Melalui hati dan batin kita. Di hati kita Tuhan berbicara. Ya. Lah kenapa kita tidak dengar? Bagaimana kita mau mendengarkan suara Tuhan? Orang kita mendengarkan suara kesusahan kita? Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan di hati kita? Kita hanya merespon kesulitan kita. Kita berkutat-katit di situ. Kita bergelimang di dalam kesusahan itu. Kita tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Ya, saya sewaktu kuliah di Fakultas Hukum harus belajar filsafat kan? Gak tahu Fakultas Hukum sekarang belajar nggak filsafat ya? Sewaktu belajar filsafat itu biasanya semester terakhir itu ahli filsafat dari Yunani termasuk Aristoteles. Aristoteles, orang Batak mengatakan Aristoteles. Ya. Sebenarnya itu yang benar, Aristoteles gitu. Orang lain bilang Aristoteles gitu ya. Sedikit dirubah gitu. Ya. Aristoteles mengatakan begini, ini orang yang tidak mengenal Tuhan loh. Ini ahli filsuf, orang Yunani. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah ini. Dia mengatakan di dalam hati kita ada nur ketuhanan. Artinya Tuhan apapun yang disembah orang, di situ ada berbicara. Sewaktu saya merenungkan kata-kata ini dalam bangku kuliah, apalagi Tuhan saya, Tuhan kita, Allah kita yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kalau orang mengatakan Tuhan sudah berhenti berbicara karena sudah ada Alkitab, ya kan? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap berbicara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan tidak berhenti berbicara. Banyak cara Tuhan untuk berbicara. Persoalannya kenapa tidak dengar manusia? Kita cenderung memikirkan bergulat di dalam persoalan kita. Di dalam kesusahan kita, mungkin di dalam penyakit kita, atau mungkin dalam keberhasilan kita. Berputar di situ, ya, sehingga tidak mendengarkan suara Tuhan. Tuhan tetap bersuara, ya. Cara lain Tuhan berbicara adalah suara Roh Kudus asal suara Tuhan yang secara khusus untuk rencana Tuhan. Ada spesial rencana Tuhan selain Alkitab. Bagaimana caranya Tuhan berbicara selain Alkitab? Disampaikan secara spesial melalui namanya karunia nubuatan, melalui penglihatan, melalui mimpi.
Maka Yoel mengatakan pada hari kemudian, ya, akan kucurahkan rohku. Maka anak-anak muda akan bernubuat, orang-orang tua akan bermimpi dan punya penglihatan. Lah, ini Nabi loh yang mengatakan. Sekali Tuhan berbicara, itu akan terus berjalan. Ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka itu dipenuhi sewaktu Kisah Para Rasul 2. Hari Pentakosta namanya, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka diberikanlah karunia-karunia untuk bernubuat, karunia-karunia untuk bermimpi, karunia-karunia untuk penglihatan. Bukan mimpi sembarang mimpi loh. Ya, jangan disamakan. Ya, mimpi yang dari Tuhan benar ada tuntunannya, ada maksudnya. Ya kan? Seperti Raja Nebukadnezar bermimpi kan? Dia tidak tahu mimpinya, tapi hanya Daniel yang menerjemahkannya. Seperti Raja Firaun yang bermimpi, tidak tahu mimpinya apa, tapi hanya Yusuf orang Tuhan, anak Tuhan yang bisa menerangkan apa mimpi itu. Ya kan? Ke depan Tuhan semakin memakai demikian, karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 14 ayat 39 sampai dengan 40, ya. Di bacaan saya, ya, ditayangkan, silakan ditayangkan, boleh layar itu. Dalam 1 Korintus 14, 39 sampai 40 dikatakan, intinya di situ, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Jelas kan? Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Karunia, bernubuat itu karunia. Kalau orang bernubuat, Allah yang berbicara, Tuhan yang berbicara melalui orang yang dipercayai. Ya. Jadi kalau orang-orang yang punya karunia bernubuat, ucapkan syukur. Tapi kalau orang-orang yang belum mempunyai karunia bernubuat, jangan disalahkan orang yang berkarunia bernubuat. Ya kan? Karena Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda kepada manusia. Kalau kita memiliki semua karunia itu, katakan terima kasih Tuhan. Ya, kalau hanya salah satu atau dua atau tiga, katakan terima kasih. Ya, Rasul Paulus mengatakan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Malah harus kita usahakan. Artinya harus kita doakan, harus kita gumuli. 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 5 dikatakan ini intinya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ya, berasal dari Allah, lalu berkata-kata kepada manusia. Tujuannya apa? Ya. Untuk membangun, ya, untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun orang-orang. 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 11 intinya di situ dikatakan ada 9 karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah karunia bernubuat, ya kan? Bernubuat. Dua Petrus 1 ayat 21 dikatakan sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Ya, di sini kuncinya. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bisakah Allah berbicara zaman ini? Dikatakan orang-orang yang bernubuat itu adalah karya dorongan dari para Roh Kudus di hatinya, dan dia berbicara atas nama Allah. Dipakai Tuhan. Ya. Kita rindu semua orang-orang percaya pengikut Tuhan. Kita rindu kita boleh berbicara atas nama Allah. Imani ini, ya, imani. Kenapa? Zaman akan berubah. Kita tidak tahu zaman ke depan, zaman yang bagaimana. Artinya bagaimana? Kita bisa connect dengan Tuhan dalam situasi yang sedang kita hadapi. Saya sering berbicara dengan orang-orang, tapi saya melatih, satu telinga saya mendengarkan orang, satu mendengarkan Tuhan. Apalagi kita menghadapi situasi yang sulit, yang tidak biasa-biasa. Kalau kita misalnya hanya ngopi-ngopi saja nggak apa-apa, ya, santai saja. Tapi ada kalanya kita menghadapi orang-orang profesional, mengerti yang saya sebutkan ini, orang-orang yang sedang bergulit di marketplace, mengerti yang saya sampaikan ini. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang berbeda-beda.
Saya sering memasang telinga saya mendengarkan orang, saya sering mendengarkan telinga saya mendengarkan Tuhan. Apa petunjukmu ya Tuhan? Karena saat itu harus kita mengambil keputusan. Secara otak kita tidak mampu untuk memutuskan itu. Tapi di situ diuji Tuhan, dibuktikan Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat hati kita. Ada orang yang kontra dengan nubuatan ini, yang mengatakan nubuatan itu sudah berhenti, ya kan? Itu zaman dulu, zaman Rasul. Sejak kapan berhenti nggak disebutkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya, 1 Korintus 13 ayat 8 ada di depan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tiga ini akan lenyap, pengetahuan pun akan lenyap. Tapi banyak orang-orang terkemuka, orang Kristen mengatakan nubuatan berhenti, tapi sebutkan pengetahuan tidak disebut berhenti. Bayangkan kalau hari ini berhenti nubuatan sama dengan pengetahuan yang disebutkan Rasul Paulus berhenti pengetahuan. Kita mau jadi apa umat-umat Tuhan? Tapi firman Tuhan mengatakan ada kalanya nubuatan berakhir, bahasa roh akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap sewaktu yang sempurna itu datang. Sewaktu Tuhan Yesus datang ke bumi ini kedua kali untuk menghakimi semua orang, siapapun itu, ya, dia akan menghakimi. Maka saat itu ketiga-tiga ini akan berhenti, nubuatan akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan berhenti. Kenapa? Nubuatan kita tidak sempurna, ya. Bahasa roh kita juga tidak sempurna. Pengetahuan manusia di dunia itu pun tidak sempurna. Itu akan berhenti. Kenapa? Yang sempurna itu datang. Kekekalan akan datang. Di situ itu akan senyap, akan berhenti. Tetapi kasih akan terus sampai selama-lamanya. Sampai kita ke surga, kasih itu akan tetap mengalir selama-lamanya. Kenapa nubuatan akan berhenti? Kenapa pengetahuan akan berhenti? Kenapa bahasa roh akan berhenti pada saat Tuhan Yesus datang? Karena sempurna itu sudah datang. Segala sesuatu diubahkan. Ini menjadi motivasi kita. Ini menjadi kerinduan kita. Kiranya Tuhan, aku bisa tetap mendengarkan suaramu. Ya, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, sewaktu kita marah, ya, apakah itu akan menjadikan tensi kita naik? Apakah itu akan kebablasan? Enggak. Kenapa? Sewaktu orang marah didengar suara Tuhan. Makanya satu-satu marah, satu telingamu boleh marah, tapi satu suaramu harus mendengarkan Tuhan. Coba deh, akan sejahtera. Lalu tarik napasmu waktu marah, marah itu akan terkontrol. Artinya marah yang mendidik saja. Tetapi kalau orang marah, napasnya tidak ditarik, ya, telinganya tidak mendengarkan Tuhan, bisa sepanjang hari, besok sambung lagi, minggu depan sambung lagi marah. Kenapa? Telinganya tidak mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, style kita akan berubah. Katakan haleluya. Karena Tuhan menginginkan dari kita mulai hari ini, satu telinga kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan Roh Kudus. Satu telinga kita mendengarkan yang lain. Apa tandanya suara Roh Kudus itu? Kan itu pertanyaannya kan. Kita harus punya tanda, harus mengetahui tanda-tanda. Tanda pertama tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya. Jikalau Tuhan berbicara di hatimu, apakah engkau bermimpi atau bernubuat, tidak bertentangan dengan Alkitab. Kalau bertentangan itu bukan dari Tuhan. Iya, itu entah dari mana, dari nafsu dunia. Makanya harus diuji. Sewaktu kita mendengarkan suara Tuhan diuji. Sesuai dengan firman Tuhan enggak? Gampang sebetulnya. Ya. Kedua, sewaktu Tuhan berbicara di hati kita, apakah lewat firman Tuhan, apakah lewat kejadian yang kita alami, apakah lewat dengan alam, apakah lewat dengan Tuhan Roh Kudus berbicara kepada kita, tandanya adalah mendatangkan damai sejahtera, ya, mendatangkan suasana kegembiraan, ada kebahagiaan. Setiap Tuhan berbicara, ada kebahagiaan. Setiap Tuhan berbicara dengan cara apapun, itu sebabnya kalau orang diizinkan Tuhan mengalami suatu kesulitan, ya, artinya Tuhan membicara kepada dia untuk dia naik level.
ingat ada kebahagiaan di situ. Tetapi kalau itu dari setan, itu ada kesusahan, lawan. Ya, artinya apa? Jalani hidup itu. Sedang kita mendengarkan suara Tuhan, pasti ada kebahagiaan. Itu tanda-tanda Tuhan berbicara. Saya umur 88 tahun, 58 tahun ya. Menurut definisi daripada dunia zaman ini sampai 60 tahun itu masih pemuda loh. Iya, masih pemuda. Iya, masih pemuda. Serius ini, itu definisi terkini. Ya. Setiap saya mendengarkan suara Tuhan, saya senang, bahagia. Luar biasa. Jadi gampang menandainya, iya kan? Pertama harus diuji dengan firman Tuhan dong. Kan itu yang pertama. Lewat seleksi pertama, seleksi kedua, mendatangkan damai sejahtera. Ya, suasana kegembiraan, kebahagiaan. Hari-hari ini dibutuhkan ya. Imun tubuh kita naik, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Saya sangat sibuk hari-hari ini, ya. Ya melayani, ya sekali-sekali juga ke Menara Doa, ya kuliah juga, ya mempersiapkan tugas harus menulis jurnal. Nah, ternyata saya diajari anak-anak muda, kalau sekarang ini menulis jurnal, Pak, bisa dilihat itu berapa persen plagiat, ditiru dari Google itu sendiri. Karena semua tulisan apapun di dunia ini sudah ditulis. Jadi saya bilang, coba tes tulisan saya ini. Berapa persen plagiatnya? Ditiru. Gitu ya. Nah ternyata hanya 20%. Ya. Aku harus mengutip footnote. Ya tak? Harus dong. Kalau enggak footnote bagaimana? Harus ada footnote-nya. Dan itu langsung merah semua. Kalau ditiru. Firman Tuhan kalau ku ketik utuh semua, merah semua. Plagiat, ya kan? Maka saya pikir saya kurangi nih firman Tuhan. Makanya kalau dibaca di jurnal itu tidak disebutkan firman Tuhan di situ. Hanya disebutkan 1 Petrus 1 ayat 2 begitu. Kenapa? Kalau ditulis menjadi dicontoh. Saya hapus semua. Nah ternyata dengan teknologi semua tulisan di dunia ini sudah terkoneksi. Dia pencontoh atau tidak? Sangat sibuk. Tapi setiap mendengarkan firman Tuhan, setiap membaca firman Tuhan adalah suara Tuhan. Atau setiap saya dapat rema dari Roh Kudus di dalam kamar doa saya. Senangnya luar biasa. Sukacitanya luar biasa. Nah itu yang membuat imun kita naik. Sedang kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Makanya memuji-muji Tuhan terus di mana saja. Ya, itu kegembiraan dengan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan ya, izinkan saya memberikan kesaksian tentang suara Roh Kudus ini yang kita terima, yang saya terima, ya. Saya pernah, ini kedua kalinya saksikan atau ketiga kalinya, tapi menguatkan bagaimana Roh Kudus itu berbicara. Saya pernah menghadapi persoalan yang sulit karena tugas saya. Sulit sekali, berat sekali, luar biasa. Secara manusia tidak bisa saya atasi. Tapi waktu kami berdoa para pelayan waktu itu pagi hari, jam 6.00 itu ada 4 tahun yang lewat ya. Hari Sabtu itu. Berdoa habis-habisan di situ luar biasa muji menyembah Tuhan. Suara Roh Kudus yang saya dengar, aku menyelesaikan persoalanmu. Tuhan itu berbicara sewaktu dalam keadaan akal kita atau tanda-tanda tidak ada jalan. Ya. Kalau sudah ada jalan, sudah enggak berbicara lagi. Ya. Tuhan berbicara kepada orang miskin mau mengangkat sewaktu dia miskin. Ya. Aku akan angkat engkau menjadi berkat. Kalau sudah kaya, ya sudah jelas kan gitu ya. Lalu seiring dengan perjalanan itu, saya tetap berdoa. Sewaktu saya mendengar sana, hati saya senang sekali. Senang sekali. Dan apa yang terjadi? Tidak lama dari itu, di luar dugaan saya. Ya, dengan cara Tuhan, persoalan itu selesai. Dan hasil pekerjaan itu menjadi primadona sekarang sampai selama-lamanya. Menjadi dokumen. Semua orang senang apa yang saya kerjakan itu. Ya. Orang akan senang. Dan sekarang ini itu sedang dikunjungi orang. Luar biasa. Sampai ke depannya. Kalau Roh Tuhan berbicara, ada damai sejahtera. Ya.
ada damai sejahtera. Sewaktu saya masih mengontrak rumah, teman-teman yang masih kontraktor sekarang dengarkan ini, ya. Sewaktu saya masih mengontrak rumah, karena saya pindah dari Timor Leste waktu itu, ya, dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Dalam suatu ibadah waktu itu, ibadah namanya pencurahan Roh Kudus 10 malam berturut-turut. Oh, itu berdoanya luar biasa kita. Berdoa luar biasa, memuji-muji Tuhan, luar biasa. Lalu saya bilang sama Tuhan, ya, Tuhan adalah Tuhan yang bisa mendengar. Tuhan adalah Tuhan yang bisa berbicara. Tuhan, saya tidak mau hanya di gereja ini saya memuji Tuhan dengan luar biasa seperti ini. Saya pengen di rumah saya seperti ini Tuhan. Apa kata Tuhan waktu itu? Roh Kudus ya, Rema berbicara di hati kita. Ya, buat rumahmu, buat di situ kamar doa. Engkau memuji-muji Tuhan di situ. Lama waktu ini baru dijadikan. Dan ini Tuhan berbicara sewaktu kita tidak dalam keadaan pas-pasan. Ya, dalam keadaan pas-pasan. Saya bergumul tetap dengan. Dalam mimpi saya Tuhan perlihatkan tempat itu selalu kepada saya. Ya, rumah yang saya bangun, yang saya tempati sekarang ini. Diperlihatkan yang mana ini Tuhan. Itu ada 10 tahun lebih ada 15 tahun. Diperlihatkan kepada mimpi saya. Ya. Ya, kenapa Tuhan berbicara seperti itu? Karena dilihat hati saya luar biasa. Waktu memuji-muji Tuhan saat itu, sudah menyatu air mata, sudah menyatu dengan keringat kita, sudah menyatu kadang dengan ingus kita, menyatu semua memuji Tuhan. Luar biasa, Tuhan berbicara, ya buat rumahmu, engkau memuji Tuhan di situ, seperti ini gitu. Terjadi saudara-saudaraku, dalam waktu keadaan kita kontraktor. Jadi kalau Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara, hati kita senang. Kalau diuji dari firman Tuhan, benar enggak firman Tuhan, Roh Kudus yang berbicara? Benar. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kan begitu. Anak-anak Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Aku mendengarkan remah dari Roh Kudus sewaktu pandemi. Saya ulangi kesaksian ini. Tanggal 28 Maret 2020 tahun kemarin. Tahu kan Maret itu puncaknya ketakutannya orang. Aku juga ketakutan di situ. Karena saya harus melaksanakan tugas saya. Saya harus berhadapan dengan ratusan orang. Ya, karena tugas saya. Harus. Lalu saya berdoa di kamar doa saya jam 4.00 dini hari. Boleh dong kita dalam doa sama-sama meminta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apa situasi ini Tuhan? Bagaimana situasi ini? Nah, rema yang saya terima, dalam situasi pandemi ini Tuhan menginginkan kita fokus kepada Tuhan. Satu, kalau Tuhan berbicara simple, singkat kok, gak bertele-tele, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, murni kepada Tuhan. Saya terima itu, artinya apapun kondisi pandemi, apapun kondisi situasi apapun, sakit apapun yang kita alami, pertama fokus kepada Tuhan dan murni menyembah Tuhan. Kenapa? Kalau kita fokus kepada pandemi, kita akan ketakutan semua. Kalau kita fokus kepada penyakit kita akan mencekram kita, ya, mencekram kita. Tapi kalau fokus kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan. Dia buka jalan. Ya, dia buka jalan. Ada lagu pujian kita mengatakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Kan Tuhan yang membuka jalan di laut itu. Tuhan yang membuka air mata di padang, mata air ya, sorry berarti konsep. Tuhan yang membuka mata air di padang gurun itu, haus semuanya. Musa berkata, keluarlah air. Karena Tuhan berkata kepada Musa demikian. Musa itu adalah orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan. Abraham itu adalah orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu hari-hari ini kenapa dihentikan orang bercakap-cakap dengan Tuhan? Bukankah Tuhan Yesus sedang menegaskan kita adalah sahabatnya? Persoalannya kenapa ada orang mendengarkan suara Tuhan, kenapa tidak? Ya kalau kita masih tidur sampai jam 6 pagi, boro-boro mendengarkan suara Tuhan, masih tidur jam 6 pagi. Anaknya pergi ke sekolah,
mamanya masih tidur. Lalu sampai di sekolah dilihat guru, sepatunya yang kiri warna hitam, sepatunya yang kanan warna merah. Yang salah siapa? Iya kan? Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Jam 6 masih bangun. Masih tidur jam 6. Iya kan? Kalau secara kedokteran, jam 5 itu paling tidak sudah harus bangun. Kenapa? Ya, gak usah dulu secara mendengarkan suara Tuhan jauh kali kan gitu ya. Gak usah dulu itu. Pertama kita harus ke toilet. Harus buang air dong. Ya, besar atau kecil, harus dibuang. Ditahan-tahan sampai jam 8 ya kuning. Wajahnya kuning, dibangunin kuning. Kenapa? Dibawa ke dokter. Ya, kalau saya menganalisa itu pertanyaan saya pertama, berapa jam tidur? 12 jam Pak. Ya, oke. Kalau ini misalnya jemaah konsul kepada saya akan tanya berapa jam tidur Bapak Ibu? 12 jam. Oke, mulai besok jam tidurnya maksimal 8 jam ya Pak. Pulang, berdoa. Sembuh itu. Gak kuning itu wajahnya. Tidur 12 jam bagaimana? Atau tidur hanya 2 jam. Sama juga kan gitu. Makanya Tuhan ciptakan siang dan malam, ya kalau udah malam semua harus tidur. Kalau siang bekerja, hanya karena dibuat listrik ini, gak tahu lagi yang mana yang siang, yang mana yang malam lagi. Tapi Tuhan konsepnya adalah istirahat pada waktunya, bekerja pada waktunya. Jadi yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mulai besok, buat jammu di handphonemu itu, jam 5 setidaknya bangun, memuji-muji Tuhan. Engkau akan mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, buka Alkitabmu, baca firman Tuhan, sudah mendengarkan suara Tuhan. Lah kalau enggak dibuka Alkitab, bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Maka selalu yang didengar adalah kesusahannya. Maka yang didengar adalah ngomongan orang-orang, kepahitannya. Rubah. Mulai hari ini, ya, mulai besok, tentu yang mendengarkan firman Tuhan ini, rubah. Mulai jam 5 setidaknya bangun, lipat tanganmu berdoa kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Kita akan berperang hari itu. Setiap hari kita berperang. Karena permusuhan itu tidak pernah berhenti sampai Tuhan Maranatha datang. Bagaimana kita memenang hari ini? Hari itu. Kita enggak melipat tangan kita, enggak meminta kekuatan daripadanya. Ya, kita harus menang. Tuhan Yesus mengatakan bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih daripada pemenang. Bagaimana caranya lebih daripada pemenang itu? Ya, suami yang kerja mati-matian atau mungkin juga istri yang kerja mati-matian. Ya, sama saja. Ya, tapi segala sesuatu istri yang tahu. Ya kan? Kita yang menang, istri lebih daripada pemenang. Itu Tuhan Yesus mengatakan lebih daripada pemenang. Ya kan? Tuhan Yesus yang babak belur, bayangkan kan? Tuhan Yesus yang babak belur, luar biasa, ditamparin, dihina. Dia menang, bangkit ke surga. Lebih daripada pemenang adalah kita semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita semua lebih daripada pemenang. Bagaimana caranya? Dengarkan suara Tuhan. Bangun engkau pagi-pagi, bangun bersembah kepada Tuhan. Ya, jangan Anda berdoa, begitu bangun, selesai. Kenapa? Dia waktu udah mau ke kantor, udah mau ke sekolah. Bagaimana mau mendengarkan suara Tuhan? Saya salut dengan saudara-saudara kita yang di sebelah. Saya harus katakan melalui mimbar ini. Ya, 4:30 sudah ready semua. Ya kan? Sudah ready semua. Kenapa kita enggak lebih daripada itu? Kenapa kita enggak ready? Ya kan? Saya percaya Tuhan akan berbicara di tengah-tengah kita semua. Baik lewat firman Tuhan, baik lewat apapun, lewat dengan Roh Kudus, Tuhan akan berbicara. Dan yang ketiga, tanda-tanda suara Tuhan yang kita terima menjadi berkat bagi yang menerima dan orang lain. Suara Tuhan itu, apakah itu nubuatan, apakah itu mimpi, apakah itu firman Tuhan, apakah itu situasi, akan menjadi berkat bagi yang menerima dan berkat bagi orang lain. Karena Tuhan berbicara, memberkati orang-orang lain juga. Yang ketiga, apa yang didengar, itulah kehidupannya. Apa yang kita dengar, itulah kehidupan kita. Kalau kita mendengarkan Tuhan,
maka itulah kehidupan kita. Kalau kita mendengarkan suara kesusahan kita, merespon itu semua, itulah kehidupan kita. Maka iman itu sebetulnya optimis. Ya. Kalau saya mendefinisi apa iman itu, saya bilang optimis di dalam Tuhan. Optimis, bukan pesimis. Apa yang didengar, itulah yang menjadi kehidupannya. Apa yang didengar saat ini? Bapak Ibu sekalian, yang didengar saat ini apa? Firman Tuhan yang didengar. Bahwa Tuhan itu berbicara. Kita dengar. Kalau Tuhan berbicara, dengar. Ya. Jangan diabaikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Satu telinga kita harus mendengarkan orang lain. Dan satu telinga kita lagi harus mendengarkan Tuhan. Coba dipraktekkan seperti ini. Kalau kita susah, jangan hanya mendengarkan kesusahan itu. Dengarkan Tuhan. Kalau kita diberkati, jangan hanya mendengarkan keberkatan itu. Dengarkan Tuhan. Satu telinga mendengarkan orang, satu telinga mendengarkan Tuhan. Tapi waktu kita, orang-orang percaya berhadapan dengan dukun, dua-dua telinga harus mendengarkan Tuhan. Jangan satu kasih telinga pun. Atau suatu berhadapan dengan sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dua-dua telinga hanya mendengarkan Tuhan. Jangan mendengarkan itu. Ini penting sekali. Ya, sebab kita terjunkan Tuhan di mana-mana. Keempat, firman Tuhan yang kita baca tadi, jangan keraskan hatimu. Jikalau Roh Kudus berbicara, jangan keraskan hatimu. Ya, banyak orang-orang yang saya lihat yang mengeraskan hatinya, ya, dinasehati tidak mau, diarahkan tidak mau, hatinya keras, menolak segala kebaikan. Ya, hati yang keras seperti ini, itu adalah seperti bangsa Israel waktu dibawa Tuhan ke tanah Kanaan, dikeraskan hatinya, selalu kembali kepada jalan yang tidak benar, selalu tidak percaya dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca kejadian itu, kenapa ini harus ditulis, harus dikeraskan hati orang Raja Firaun ini, kenapa harus ada sejarah ini? Jawaban firman Tuhan dalam kejadian itu adalah supaya ini diceritakan turun-temurun kepada generasi. Jadi kalau banyak pengkhotbah mengkhotbahkan tentang perjalanan bangsa Israel, memang tujuan Tuhan di situ, baca kejadian itu, ada ayatnya di situ, supaya diceritakan kejadian itu turun-temurun. Artinya, jangan keraskan hatimu. Mereka yang mengeraskan hati tidak sampai kepada tanah perjanjian. Orang-orang yang mengeraskan hati, yang tidak mendengarkan nasihat apapun dari gurunya, dari dosennya, dari atasannya, dari orang tuanya, dari seniornya, dari gembala sidangnya, tidak mendengarkan nasihat, gak sampai ke tanah perjanjian itu. Gak sampai kepada berkat yang Tuhan siapkan. Kita ini disiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dengarkan nasihat, jangan keras hati. Anak-anak pemuda remaja, youth, ya, dengarkan nasihat. Dengarkan nasihat. Kalau mendengarkan nasihat, dua-duanya telinga mendengarkannya. Jangan hanya satu. Apalagi dua-duanya telinga tidak mendengarkan nasihat. Mau kemana ini jalan? Lama-lama nanti dia ke sekolah, satu sepatunya yang putih, satu sepatunya yang hitam. Atau salah pakai dia kan, sepatu yang kiri dipakai ke kanan. Dengan gayanya dia begitu. Coba lihat sepatu masing-masing, benar enggak ya? Yang kiri dan kiri, yang kanan dan kanan. Orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat, lama-lama sepatunya pun yang kiri dipakai ke kanan. Ya, di mana kacamataku katanya, padahal dipakai kan gitu. Gitu. Dengarkan nasihat ya, remaja, pemuda, karena engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau akan dipakai di marketplace, engkau akan dipakai di bisnis, engkau dipakai dengan berbagai jenis kehidupan itu. Ya, kau dipakai Tuhan. Dengarkan nasihat, dengarkan suara Tuhan. Ya, itu cara Tuhan mengangkat engkau. Hati yang membatu dan hati yang lembut, milikilah hati yang lembut. Hati yang lembut itu adalah menerima nasihat. Ya, kalau kita lemparkan batu, sesuatu benda ke batu, dia akan mental. Tapi kalau kelemparkan sesuatu ke air, ya, dia akan ditelan gitu ya. Nah, hati yang lembut itu menerima nasihat. Ya, orang-orang tua pun
Kalau dinasehati terima, ya. Ada kalanya orang tua ini berdasarkan pengalamannya saja. Apa yang dia alami itu yang benar. Tapi kalau nasihat kita dengar. Suami menasihati istri dengar. Istri menasihati suami dengar. Ya, satu telinga mendengarkan nasihatnya, satu telinga mendengarkan Tuhan. Percaya, sewaktu engkau marah, satu telinga mendengarkan Tuhan, satu telinga amarahmu, amarahmu akan berhenti. Percaya. Lalu tarik nafasmu. Kenapa? Nafas itu nafas kehidupan. Amarah akan berhenti. Berpikir kedua kali. Ya. Berpikir kedua kali. Tuhan ingat, Tuhan membuat segala sesuatu itu simpel, tidak ribet. Ya. Yang membuat ribet itu adalah manusia. Tuhan membuat segala sesuatu simpel. Simpelnya bagaimana? Jadilah bumi jadi. Jadilah laut jadi. Simpel kok dibuat Tuhan. Cara kerja Tuhan simpel. Pelajari ya. Cara bicara Tuhan juga kepada kita simpel. Simpel. Beda dengan cara bicaranya manusia. Bertele-tele nggak jelas. Ya. Nggak jelas. Cara Tuhan itu simpel. Manusia yang membuat ribet. Pelajari orang-orang sukses semua. Saya senang membaca buku-buku orang sukses. Pelajari. Cara bicaranya simpel, cara kerjanya simpel. Karena untuk sukses itu harus simpel. Tuhan mengajarkan kita simpel. Yang membuat ribet, kenapa? Ya istri ribut terus, ngomong terus, ngomel terus, ya ribet kan. Suami ribet lagi, dibalas lagi, ya pusing lagi kan gitu. Mutar-mutar lagi. Nah, yang membuat ribet itu kita sebetulnya. Tapi hari ini Tuhan berpesan, Tuhan bekerja dengan simpel. Tuhan membuat segala sesuatu dengan simpel. Kita harus membuat simpel. Saya udah lama hidup, definisi hidup ini saya itu. Kalau dicatat saya, kalau ditanya saya ya, Pak, apa sih hidup itu menurut Bapak? Saya dari dulu mengatakan hidup itu simpel. Itu aja definisi saya. Hidup itu simpel. Simpelnya apa? Kalau susah, jangan menganggap kita terlebih yang paling susah di dunia. Jangan seperti, makanya jangan dinyanyikan lagu-lagu yang tidak membangun. Aku merasa orang termiskin di dunia. Jangan nyanyikan itu. Nyanyikan lagu pujian. Kalau udah susah kita merasa termiskin ya sudah, habislah. Anak kita pun melihatnya kita orang termiskin, anak pun tidak semangat. Orang tua harus semangat, walaupun miskin. Maka anak akan melihat gaya semangat orang tua itu. Mama saya semangat kok. Orang tua saya semangat, begitu. Ya, harus begitu. Simple. Sewaktu kita susah, jangan mengangkat kita yang lebih susah di dunia ini. Sewaktu kita diberkati Tuhan, jangan kita menganggap kita yang paling diberkati Tuhan. Sewaktu nilaimu bagus, jangan kau menganggap kau paling pintar di dunia ini. Jangan. Simple kau hidup itu. Buat simple ya, ibu-ibu. Buat simple hidup itu ya. Belum menjawab semua. Ibu-ibu buat simple hidup itu ya. Bapak-bapak buat simple hidup itu ya. Anak-anak muda buat simple hidup itu ya. Kita simpelkan hidup itu, selebihnya Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan bekerja dengan simple. Pelayanan itu pun simple. Gereja itu simple kok. Hadir Tuhan di situ jadi. Saya untuk mendengarkan pujian tadi, saya merasakan Tuhan connect dengan kita. Ya. Connect dengan kita. Kenapa? Karena kita memuji Tuhan. Connect. Harus merasakan kita connect dengan Tuhan. Saya merasakan gereja ini connect dengan Tuhan. Iya. Rumah-rumah harus connect dengan Tuhan. Di mana ada connect dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah connect dengan rumah-rumah kita, dengan anak-anak kita, kenapa kita murung? Kenapa kita jadi susah? Udah connect dengan Tuhan kok. Ya, itu persoalannya. Tugas kita adalah kita buat connect dengan Tuhan. Simpelkan hidup itu. Jadi kalau ibu-ibu mulai besok, ya yang biasa berkata-kata 1000, mulai besok ya kurangilah. Simpelkan ya. 800, 700, ya. Simpelkan. Karena bukan karena bicara maka selesai. Malah kadang-kadang semakin bicara makin rumit. Makin rumit. Makanya orang bilang diam itu emas. Iya. Lama-lama nanti kurangi ngomong, lama-lama seperti pemain olahraga. Saya senang olahraga ya. Saya senang
Kalau tenis kan harus double saya, pingpong juga ya double. Itu tidak ada cerita kau di sana, kau ke depan, nggak ada ngomong itu. Main aja satu di depan, satu di belakang gantian gitu ya, tanpa ngomong. Ya, simple. Orang-orang olahragawan yang simple double menang. Masih ingat kan juara dunia kita kemarin yang wanita itu kan dibuka raketnya waktu apa? Yang juara ya, diletakkan itu lagi main nih. Lagi main, diletakkan, diambil raket baru, satu yang main. Apakah marah temannya itu? Enggak. Dia senang aja. Buktinya poin untuk dia. Kenapa? Dibuat simple. Belajarlah dari olahraga, simple. Ya, belajar, kita simpelkan. Pelayanan juga simple. Bekerja juga simple. Simple kok. Ya. Itu pesan Tuhan kepada kita hari ini. Maria dan Marta itu berbelit-belit. Sewaktu Lazarus, saudaranya itu meninggal. Lalu Tuhan Yesus kan melihat itu, dia meninggal. Ayo kita ke sana, kata kepada murid-muridnya. Lalu setelah berjumpa dengan Maria dan Marta mengatakan, seandainya engkau Tuhan ada di sini, maka Lazarus tidak akan meninggal. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Iya, dia akan bangkit nanti Tuhan pada hari zaman setelah penghakiman. Ribet lagi kan? Marta Maria membuat ribet. Lazarus sudah mati. Karena bagi Tuhan mau mati mah hidup sama saja. Yang mati bisa dihidupkan. Yang hidup bisa mati kalau tidak menjadi kemuliaan Tuhan. Ribet lagi. Iya Tuhan, ngomel lagi Marta ini. Karena baca nanti di Yohanes 11 ayat 25. Saking ribetnya dibuat Marta dan Maria, Tuhan Yesus langsung meninggalkan di mana kuburnya Lazarus itu. Lalu orang-orang Yahudi di situ mengikut. Barangkali apa nanti yang dibuat di situ. Kalau dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana Tuhan Yesus ini bisakah menghidupkan Lazarus yang mati ini. Lalu dia meninggalkan keribetan itu. Itu buktinya Tuhan Yesus, Tuhan bekerja dengan simpel. Marta dan Maria masih ngomong dengan akhir zaman, ya. Macam-macam dia ngomongin, dia tinggalkan itu. Baca Piro, dia tinggalkan. Lazarus bangkitlah. Dia simpelkan. Lazarus mengatakan, aku masih dikubur. Tidak dikatakan, bangkit saja. Simple dibuatnya. Nah, hari-hari ini dan zaman ke depan kita tidak tahu. Zaman akan rumit, makin rumit. Serius. Tuhan akan membuat kita hidup kita simple. Kenapa? Dengarkan suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus berkata, ya, bangkitlah Lazarus, bangkit, disimpelkan. Hari ini kita mendengarkan suara Tuhan, ya. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Ya, Yesus berkata, inilah tubuhku dan darah perjanjian. Inilah tubuhku, makanlah, dan inilah darah perjanjian. Darah perjanjian itu artinya begini. Tuhan Yesus sudah berjanji dengan firman-Nya, dengan pencurahan darahnya, aku menyertai engkau. Lalu kenapa kita harus ribet? Kenapa kita harus pusing? Itu, ya. Ada darah perjanjian daripada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Izinkan saya menyampaikan penutup khotbah ini. Mendengar dan komunikasi sebaiknya adalah timbal balik. Ada saatnya kita mendengar, ada saatnya kita berbicara kepada Tuhan. Sewaktu kita berdoa, berharap Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kita semua. Sewaktu kita berdoa. Maka lebih daripada itu, lebih penting lagi sewaktu Tuhan berbicara dengan metodenya, melalui Alkitab, melalui kejadian hidup, melalui hati dan batin kita Tuhan berbicara. Suara Roh Kudus, suara Tuhan yang secara spesial melalui nubuatan, penglihatan, mimpi. Kita dengarkanlah itu baik-baik dan kita lakukanlah itu dengan konsisten, berkesinambungan. Tuhan Yesus memberkati.